got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dwi Cahyono dari SDN Negeri 1 Bedingin. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 kelas 79B. Nah, pada kegiatan ini saya akan melaksanakan sebuah kegiatan yaitu supervisi akademik berbasis coaching. Nah, kegiatan ini nanti akan saya laksanakan bersama rekan kerja saya yaitu Bu Nurul. Beliau bertugas sebagai guru kelas 5 di SD Negeri 1 Bedingin juga. Nah, kegiatan ini saya lakukan guna memenuhi tugas yaitu aksi nyata pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Untuk kegiatan ini nanti dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama tentang pra-observasi, tahap kedua observasi, dan tahap ketiga yaitu pasca observasi. Nah, untuk tahap pertama yaitu pra-observasi saya akan lakukan sekarang juga. Mari simak video berikut ini. Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin ada kesibukan lain Bu Nurul. Tidak kita suka cuma ngajar aja. Alhamdulillah. Hari ini ngajar? Iya, ini kebetulan sudah istirahat jadi. Berarti kerja tidak mengganggu jam ngajar Bu Nurul ya? Iya Pak. Kita di sini santai-santai saja Bu Nurul, jadi supaya nanti Bu Nurul tidak terbebani. Oh, kok saya mau dinilai atau saya mau diawasi dalam pembelajaran, tidak Bu Nurul. Jadi kita sekedar sharing santai-santai saja nih. Lihat saja santai, mungkin kalau mau minum bisa diminum, nggak apa-apa. Kalau mau makan apa ini buahnya juga boleh. Kita santai saja. Jadi tidak terkesan seperti formal banget gitu. Langsung saja ya untuk menyingkat waktu. Yang pertama ya Bu Nurul. Nah, bagaimana perasaan Bu Nurul ketika Bu Nurul tiba-tiba mengetahui saya ingin melaksanakan supervisi akademik dengan Bu Nurul? Yang pertama saya terkejut Pak. Terkejutnya mengapa harus saya? Karena saya pikir masih banyak guru yang senior dan lebih berdedikasi tinggi dibanding saya. Pertama itu. Yang kedua, saya senang karena dengan kegiatan ini mungkin dapat mengimprove kemampuan saya dalam mengajar. Ibaratnya mungkin tak ada gading yang tak retak, jadi banyak mungkin masih kekurangan dan sebagainya yang harus saya perbaiki dengan kegiatan tersebut. Jadi Bu Nurul pertama pasti terkejut ya? Iya terkejut. Oke, jadi gini Bu Nurul, nah, tujuan supervisi ini kan sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi. Jadi tidak hanya kompetensi guru saja, juga kompetensi saya juga akan saya tingkatkan dalam kegiatan supervisi ini. Jadi Bu Nurul gak usah grogi, gugup ataupun terkejut lagi. Selanjutnya Bu Nurul, hal baik apa yang ingin Bu Nurul harapkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Harapan saya dengan nanti adanya supervisi ini, saya kan mengetahui kelebihan dan kelemahan saya. Kelebihan saya tetap saya pertahankan dan kelemahan saya insya Allah saya perbaiki sehingga menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi Bu Nurul itu menginginkan supaya ke depan itu menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang profesional gitu. Iya. Jadi mengetahui kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga kekurangannya nanti bisa ditutupi seperti itu. Iya. Nah, untuk praktek mengajar besok, Bu Nurul pelajarannya tentang apa atau materinya tentang apa? Untuk yang pelajarannya itu tentang tematik, Pak. Pelajaran tematik untuk materinya tentang siklus air. Oh gitu, berarti tentang tematik. Untuk materinya siklus air ya? Iya. Berarti ada 2 pelajaran kan nanti? Iya, itu kalau di tematik itu nanti khusus untuk materi pertemuan besok itu nanti dua pelajaran. Jadi bahasa Indonesia sama IPA yang tergabung dalam tematik tersebut. Jadi ada 2 sub materi pelajaran ya? Iya. Dari IPA sama bahasa Indonesia tentang siklus air tentunya nih. Tentunya sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, tentunya kita menyusun sebuah tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran besok itu apa saja Bu? Untuk tujuan pembelajarannya itu terlampir dalam RPP. Yang pertama, nanti murid itu
saya ajak untuk melihat video. Jadi melihat video tentang siklus air, terus anak-anak itu bisa mengidentifikasi tentang tahap-tahap dalam siklus air. Yang pertama itu, yang kedua, setelah melihat siklus video tersebut, nanti anak-anak akan saya ajak diskusi. Jadi dengan diskusi nanti ada materi atau ada ibaratnya itu ada sesuatu yang didiskusikan sehingga anak-anak itu tahu nanti peristiwa apa yang terjadi dalam teks atau materi yang didiskusikan tersebut. Terus yang ketiga itu nanti ada kegiatan ini dengan berkreasi, anak-anak itu dapat membuat poster yang ada kaitannya dengan siklus air. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang kita capai menurut ya, ya seperti yang dikemukakan oleh Bu Nurul tadi. Oke, selanjutnya dari tujuan pembelajaran yang sudah disusun tadi, nah kira-kira ini kompetensi apa yang ingin Bu Nurul capai atau Bu Nurul kembangkan terutama untuk siswa Bu Nurul atau murid Bu Nurul dan untuk pribadi Bu Nurul sendiri. Untuk siswa atau yang dahulu Bu pertama, Nurul? siswa saya ingin anak-anak itu yang pertama lebih bisa percaya diri, tampil ke depan, mengemukakan pendapat dan sebagainya. Yang kedua, saya ingin siswa itu aktif sehingga pelajaran itu nggak hanya monoton guru yang mengisi dan sebagainya, tapi ada keaktifan, jadi ada timbal balik, nggak hanya monoton seperti itu. Terus yang kedua, yang selanjutnya kalau untuk saya pribadi, dengan adanya kegiatan tersebut kan saya bisa mengetahui kelemahan saya yang nantinya bisa saya perbaiki sehingga kedepannya saya itu memiliki ibaratnya itu kualifikasi atau kualitas yang lebih baik dari sebelumnya sehingga menjadikan guru yang lebih profesional dibanding sebelumnya. Sekali Bu Nurul. Jadi kompetensi yang ingin Bu Nurul kembangkan itu untuk siswa tadi kalau nggak salah supaya siswa itu lebih percaya diri lagi gitu ya benar ya, tidak malu-malu lagi pembelajarannya sehingga pembelajaran nanti siswa bisa aktif gitu. Untuk Bu Nurul sendiri kira-kira bisa mengetahui kemampuannya Bu Nurul, kekurangannya apa, kelebihannya apa sehingga nanti kalau sudah mengetahui kekurangannya bisa ditingkatkan untuk menjadi guru yang lebih profesional. Bagus sekali, luar biasa sekali. Nah, tentunya untuk mencapai target kompetensi yang sudah disebutkan Bu Nurul tadi, itu kan pasti ada tantangan atau hambatan kan Bu Nurul. Nah, kira-kira tantangan atau hambatannya itu seperti apa? Yang pertama, hambatan menurut saya yang pertama itu kemampuan siswa itu karena tidak merata atau tidak seragam, ibaratnya beraneka ragam, bervariasi, sehingga kadang ini menyulitkan saya untuk misalnya melakukan kegiatan ini dengan metode ini kan kadang beda anak, beda pemahaman seperti itu yang pertama. Terus yang kedua ini saya ingin hambatan saya itu saya bisa mengajar. Ketika saya mengajar anak-anak itu tertarik sehingga nggak hanya kita ibaratnya metode ceramah itu kan kadang-kadang membosankan, ada timbal balik misalnya kita tambah dengan tanya jawab dan tambah dengan media dan sebagainya sehingga kegiatan pembelajaran lebih menarik lagi gitu. Jadi seperti yang disampaikan Bu Nurul tadi tantangan atau hambatannya itu yang pertama karakteristik siswa gitu. Yang kedua kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran gitu. Nah, untuk supaya mengatasi hambatan itu supaya tidak terjadi di pembelajaran Bu Nurul itu kan seperti untuk mengatasinya. Untuk mengatasinya saya lihat dulu Pak ya, kemampuannya anak kan berbeda. Terus nanti kan pertama saya buat RPP dulu untuk materi yang akan disampaikan. Terus yang kedua saya agar pembelajaran itu menarik, saya tambahi dengan media. Dalam hal ini nanti saya tambahi dengan video tadi. Seperti itu. Nanti terus setelah itu nanti saya juga menyiapkan LKPD dan lembaga evaluasi di akhir pembelajaran sehingga saya tahu kemampuan anak untuk materi ini sekian, untuk anak yang ini sekian, ibaratnya buat evaluasi saya. Gitu. Jadi Bu Nurul untuk kedepannya mengatasi hambatan itu Bu Nurul menyiapkan sebuah RPP yang sedemikian rupa, juga menyiapkan media-media pembelajaran juga. Tentunya konten-kontennya juga dipersiapkan ya Bu ya, juga LKPD, ada evaluasi juga. Tentunya untuk menyiapkan RPP, kemudian media, LKPD, evaluasi itu kan tidak
mudah dan tidak harus butuh waktu yang lama. Tentunya ada pihak-pihak yang mungkin bisa membantu Bu Nurul dalam menyiapkan itu semua. Untuk misalnya LCD dan sebagainya itu nanti dibantu oleh teman sejawat. Jadi teman-temannya mungkin nanti bisa membantu Bu Nurul gitu ya. Iya. Kemudian selanjutnya Bu Nurul, indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Nurul kira-kira apa indikator keberhasilan? Indikator keberhasilannya apabila misalnya strategi, metode dan misalnya media atau bahan yang saya gunakan itu bisa semaksimal mungkin, ibaratnya itu anak-anak itu bisa mengerti apa yang saya sampaikan, sehingga pembelajaran itu terkesan, misalnya ibaratnya kan seorang guru itu pengennya itu pembelajaran itu dapat diterima oleh semua murid. Jadi apabila metode, strategi pembelajaran atau media-media yang sudah dipersiapkan Bu Nurul sedemikian rupa itu bisa membantu pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu tercapai gitu ya Bu Nurul. Sangat sekali luar biasa Bu Nurul. Terakhir Bu Nurul, kira-kira dari sekian rencana Bu Nurul tadi kira-kira kapan yang akan dilaksanakan? Besok. Oh besok. Oke Bu Nurul, saya tunggu aksi nyatanya Bu Nurul untuk melaksanakan proses pembelajarannya. Besok saya akan lihat di belakang saja. Jadi saya nggak mengganggu proses kegiatan besok. Saya akan lihat dari belakang saja. Seperti itu Bu Nurul ya. Terima kasih Bu Nurul karena sudah menyempatkan waktu buat berbincang-bincang santai dengan saya. Mungkin kalau Bu Nurul nanti ada kegiatan lain, monggo saya persilakan untuk. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Nurul akan mengabsen kalian satu persatu. Ahmad Ainul Rahman, Ahmad Muaziz, Bondan Jofrel, Febrian Chandra, Haura Ataya, Juang Wibisono, Novian Azmi, Rihadatul Aisyah, Muhammad Rizki, hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kelas tolong disiapkan dulu.
belajar tentang siklus air. Nah, kenapa sih Bu kita kok harus belajar tentang siklus air? Nah, nanti ada beberapa kegiatan dan tujuan kenapa kok kita perlu mempelajari materi tersebut. Yang pertama, nanti kita akan kegiatan yang akan kita lakukan adalah yang pertama nanti kalian akan melihat video tentang siklus air. Terus setelah melihat kalian mengamati dan mengidentifikasi kira-kira langkah-langkah apa saja sampai terjadinya tentang siklus air. Yang kedua
Sudah ketemu semua ya? Oke, halaman 4 sudah ketemu? Oke, nah sebelum kita nanti belajar tentang siklus air, nah guru nanti akan memutarkan sebuah video tentang siklus air. Ya, kalian nanti mendapat gambar sebelum masuk ke buku ya. Jadi apa sih siklus air? Ada yang tahu siklus itu apa? Oh, perputaran, kata-kata yang keras, gak apa-apa, perputaran. Nah, kita akan belajar tentang siklus air. Nah, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang penting, kalian catat di buku tulisnya masing-masing. Terus kalau ada yang nggak tahu Bu, itu apa Bu? Nah, boleh ditanyakan sama Bu guru. Silakan dipersiapkan buku tulisnya masing-masing. Kalau ada yang belum paham nanti ditulis. Kalau misalnya buku itu hal-hal penting, nah sampean tulis di buku tulisnya masing-masing. Sudah siap? Nah. Dilihat semua ya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan turunnya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena kena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Karena uap air tersebut akan mengalami penimbunan bentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkan dalam memahami materi siklus air. Oke, sudah paham belum? Paham. Oke.
sirkulasi. Setelah ngumpul, nah nanti setelah suhunya turun, nah membentuk awan. Awannya bergeser dari mana? Tempat yang tinggi atau tempat yang rendah? Tinggi. Nah, nama lain dari nanti kan setelah ngumpul, setelah itu pindah ke tempat yang tinggi, nanti akan menjadi butiran-butiran air. Nah, itu namanya apa? Hujan. Oke, namanya hujan. Prosesnya namanya apa? Presipitasi. Jadi ada 3. Pertama nguap. Kalau bingung bahasanya bahasa buku akhir guna, coba diingat-ingat saja. Evaluasi tadi apa? Nguap. Terus kondensasi. Kondensasi apa? Ngumpul. Jadi kayak model awan. Terus turun lagi ke bumi. Jadi titik-titik namanya apa? Hujan atau presipitasi. Paham? Kalau guru tanya, coba misalnya air itu bergerak dari mana ke mana? Dari tempat yang rendah atau tempat yang tinggi? Dari tempat yang tinggi menuju ke mana? Ke tempat yang rendah. Nanti di tempat yang rendah air itu nanti dibedakan menjadi 2. Air yang ada di permukaan sama air yang diserap oleh tanah. Kalau yang diserap tanah namanya apa? Air apa? Air tanah. Oke. Kalau yang ada di permukaan biasanya bentuknya bercampur lumpur. Nah, adanya di permukaan, di atasnya tanah namanya apa? Air permukaan. Nah, kalau air tanah bersih atau enggak? Bersih. Kalau air permukaan? Kotor. Kenapa kok kotor? Kenapa? Tercampur oleh lumpur atau kotoran yang ada di atasnya. Oke, dari sini ada yang menanyakan? Sudah paham semua? Beneran sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, nah dulu akan mengelompokkan kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 anggota ya. Oke. Dibagi dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti di halaman 64 itu ada bacaan. Nah, nanti kalian bacanya dalam diam ya, bacanya dalam diam. Nanti setelah kalian membaca, kalian nanti diskusikan berdasarkan kelompok masing-masing. Bu Nurul nanti memberikan LKPD, jadi kalian nanti isi. Setelah kalian berdiskusi, jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Setelah itu diisi berdasarkan diskusi kelompoknya masing-masing. Paham? Oke. Diisi nama kelompoknya dan diisi jawabannya ya. Oke, sudah dibaca? Sudah. Nanti yang 1 sampai 6 diisi ya. 8-nya nanti ada di situ. Jadi kalau ada yang belum paham nanti boleh tanya sama guru. Oke, paham? Oke, gimana sudah paham? Jangan lupa 1 sampai 6 ada diisi ya. Diberikan per kelompoknya. Oke, sudah selesai semua? Nanti Bu Nurul akan menunjuk perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan. Karena soalnya banyak nanti jadi kelompok yang pertama nanti akan mewakili jawaban dari nomor 1 dan 2, begitu seterusnya. 2-2 ya. Oke. Sebelum Bu Nurul tunjuk, coba
Nanti biar mudah mengoreksinya ya. Bisa ini? Bisa. Oke, anak-anak sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Kalau sudah selesai. Oke, sudah selesai semua kumpulkannya? Sudah. Oke, coba kumpulkannya. Gimana nih pembelajaran hari ini? Senang apa enggak ini? Oke, coba kalau masih ingat, coba kita simpulkan bersama-sama coba. Tadi kita belajar tentang apa? Ada berapa tahapannya? 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, paham ya? Coba evaporasi itu ngapain kalau evaporasi? Menguap. Kalau kondensasi? Ngumpul ya. Terus kalau yang ketiga? Iya, titik-titik. Nama lainnya apa? Presipitasi. Oke. Air di bumi itu cenderung tetap ya. Jadi jumlah air di bumi itu cenderung tetap. Yang membedakan apa? Masih ingat? Yang membedakannya apa? Tempatnya. Ada yang berbentuk cair. Jadi air tanah sama air apa? Permukaan. Kalau bentuknya gas, air yang apa tadi? Yang menguap. Terus berubah lagi jadi titik-titik hujan.
Jadi 3 tugas tersebut kalian bisa milih satu yang sesuai dengan kegemaran atau kesukaan kalian. Paham? Ada pertanyaan? Ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan besok, kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Jadi besok kegiatannya kita akan membuat clipping tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Paham? Sebelum diakhiri sama Bu Nurul, ada pertanyaan? Tidak. Sekarang kita kemas-kemas dulu ya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Judulnya yang rapi, yang baik. Oke, ketua kelas disiapkan dulu. Sudah siap, Kak. Teman-teman, mari kita berdoa mulai. Oke, sebelum diakhiri sama Bu Nurul, itu ya, Bu Nurul minta maaf jika dalam penyampaian Bu Nurul tadi ada yang bersama yang tersinggung, ada yang kata-kata yang kurang berkenan, jadi Bu Nurul mohon maaf ya. Oke, diakhiri sama Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi dan Bu Nurul. Oke, Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Udah orang lagi. Biasa mau Biasa ya bos. biasa. Sudah penampilan kelima kosan dredeg ya guys. Biasa aja baik. Pak Adi, CGP dan juga Bu Nurul selaku rekan CGP. Pagi hari ini kita akan melakukan rangkaian kegiatan observasi pembelajaran yang kemarin sudah diawali dengan belajar bersama pembuatan RPP berdifferensiasi, ada muatan KSE-nya dan budaya positifnya sudah dilakukan berdua dan ada hasilnya ini sudah ini juga saya lihat ini hasilnya RPP-nya ya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pra observasi ya, wawancara pra observasi untuk mengetahui kira-kira tujuan pembelajarannya apa, materi yang disampaikan apa yang dikembangkan dan dilakukan yang sudah dilakukan juga. Kemudian dengan berdua Pak Adi, CGP dan juga rekan ini dulu melakukan kegiatan observasi di kelas. Yang katakan ini dulu ngajar, Pak Adi observasi kan. Nah, setelah kegiatan observasi di kelas, hari ini kita akan melakukan kegiatan rangkaian ya, yang terakhir yaitu kegiatan pasca wawancara pasca observasi. Nah, kegiatan ini nanti akan langsung dilakukan oleh Pak Adi selaku CGP kepada pengurus rekan. Saya selaku PP di sini hanya akan duduk diam saja, anteng sambil ngopi, sambil santai mendengarkan dengan seksama tentunya, dengan nanti akan melihat-lihat, mencatat, menganalisis kegiatan wawancara pasca observasi. Oke. Dulu oke ya, siap dulu ya. Siap. Santai saja pokoknya. Ini ngobrol-ngobrol terkait dengan pembelajaran kemarin di kelas itu. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pada Pak Adi untuk melakukan kegiatan wawancara pasca observasi. Monggo, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai pengajar praktik saya yang setia mendampingi saya dari awal hingga hampir akhir ini. Hampir akhir ini gimana? Iya, hampir selesai. Saya hormati Bu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat saya, Bu Nurul yang tentunya hari ini sangat berbahagia. Bahagia sekali. Bahagia sekali Bu Nurul. Senyumnya kelihatan. Kita rileks saja Bu Nurul, santai-santai saja, tidak perlu gugup seolah-olah kok mau diobservasi atau diwawancarai pekerjaan, tidak. Tapi ini sekedar sharing saja tentang pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Nurul kemarin. Santai saja, rileks. Mungkin kalau mau minum, monggo dipersilakan minum dulu. Kalau mau makan buahnya atau rotinya, ya monggo. Biar kita bisa tenang, santai, rileks gitu. Langsung saja untuk menyingkat waktu karena di sini kita punya waktu tidak lama, mungkin hanya 10 sampai 15 menit ke depan Bu Nurul. Langsung saja yang ingin saya tanyakan. Pertama Bu Nurul, bagaimana perasaan Bu Nurul ketika selesai melaksanakan proses pembelajaran kemarin Bu Nurul? Perasaan saya pertama lega, plong. Terus yang kedua senang. Lega karena ibaratnya kemarin Pak Haji, Bu Nurul besok mau ada observasi ngajar. Nah itu kan paling enggak itu kita itu agak mikir ya. Sebelum nanti akan di video. Jadi setelah acaranya selesai, berarti kan wah sudah lega. Sudah bebas gitu. Bebas. Oke, senangnya Bu Nurul? Senangnya karena dengan observasi ini kan saya harapkan itu kan kalau diobservasi kan mesti Pak Haji nanti akan melihat kelebihan dan kekurangan saya. Nah nanti kelebihannya saya akan tetap ibaratnya itu tetap pertahankan dan kekurangannya saya akan perbaiki di pembelajaran selanjutnya. Jadi Bu Nurul merasa lega atau plong gitu ya? Iya. Seolah-olah saya mau observasi itu menjadi beban gitu. Tidak begitu betul ya? Sedikit Pak, sedikit. Yang kedua senang, mungkin senangnya itu karena Bu Nurul bisa mengetahui mana kelemahan atau kekurangannya yang sehingga nanti kedepannya perlu ditingkatkan dan mana kelebihannya yang harus dipertahankan. Bu Nurul, dari serangkaian pertemuan kita dari praobservasi, observasi hingga kini pasca observasi itu kira-kira itu apa yang ingin Bu Nurul harapkan atau ingin Bu Nurul dapatkan dari pertemuan kita? Ini sebenarnya nyambung sama pertanyaan yang pertama Pak. Yang saya harapkan adalah dengan supervisi ini, nah saya bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan saya. Harapan saya dengan adanya kelebihan dan kelemahan nanti saya akan ibaratnya itu saya akan tutupi atau saya akan kembangkan lagi biar nggak jadi kelemahan. Ibaratnya itu ini yang minus nanti saya jadikan plus gitu dengan observasi yang telah Bapak lakukan. Ibaratnya nanti ke depannya saya berharap itu saya bisa meningkatkan kualitas diri saya sebagai pendidik dan ibaratnya nanti ke depannya juga saya pengen jadi guru yang profesional. Luar biasa sekali, mungkin solusinya dari guru penggerak selanjutnya. Seperti itu, oke, benar oke. Luar biasa sekali Bu Nurul. Selanjutnya dari sekian tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Nurul susun di rencana pembelajaran, apakah semua tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Kalau sudah tercapai, indikatornya seperti apa Bu? Kalau menurut saya sebagian besar kalau kita lihat secara garis besar itu sudah tercapai. Misal contoh di kemarin kan ada dari Pak Adi kan diberi ibaratnya itu waktu pertama kali kita ketemu kan ada diferensiasi itu loh Pak, pembelajaran diferensiasi. Dulu ketika saya RPP yang dulu itu kan belum terlalu paham apa itu RPP yang ada berdiferensiasi itu. Setelah kemarin ketemu Pak Adi, nah di RPP yang saya buat itu, di pembelajaran yang saya buat itu mencakup tiga hal. Dalam hal yang pertama itu diferensiasi tentang ini konten. Nah pertama kali ketika saya mengajar materi siklus air itu anak-anak itu saya perdengarkan atau saya lihatkan video tentang siklus air. Paling enggak itu anak-anak itu sudah memiliki gambaran. Oh, gambaran secara visual. Oh, anak-anak bisa lihat di misalnya video tentang siklus air, tahapan-tahapannya dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan diferensiasi proses. Ini kemarin itu anak-anak saya ajak diskusi. Jadi setelah anak-anak itu melihat tayangan video itu, anak-anak saya bagi menjadi beberapa
kelompok. Nah, dari beberapa kelompok itu anak-anak itu nanti akan mendiskusikan terkait dengan tema pada saat itu. Kebetulan itu ada topik tentang ayo berdiskusi itu di buku tema mereka itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu mereka saya buat kelompok terus mereka menjawab. Nah, nanti setelah mereka menjawab nanti mereka akan mempresentasikan ibaratnya ke depan. Itu yang diferensiasi proses. Yang ketiga tentang diferensiasi konten produk itu anak-anak sebelum di akhir pembelajaran. Nah, ini ada tugas, ibaratnya tugas PR. Mereka membuat yang pertama ini ada 3 pilihan tugas. Yang pertama itu membuat poster. Jadi mereka bisa, yang suka gambar mungkin bisa buat poster yang terkait dengan siklus air. Terus yang kedua, bagi yang suka mungkin menulis, mereka akan membuat narasi cerita yang terkait dengan siklus air. Yang ketiga itu yang terkait dengan video. Jadi bagi yang suka yang mungkin wajah-wajah kamera dan lain sebagainya, suka selfie dan sebagainya, dia akan mempresentasikan tentang siklus air itu lewat video. Nah, kebetulan kemarin setelah saya kumpulkan hari berikutnya, setelah tugas mereka jadi, mereka semua rata-rata itu memilih ini poster. Nah, seperti itu. Luar biasa sekali Bu Nurul. Sudah menyebutkan tentang tujuan-tujuan pelajaran yang sudah tercapai. Berikut dengan indikatornya tadi. Luar biasa sekali Bu Nurul. Nah, dari proses pembelajaran yang Bu Nurul laksanakan kemarin, bagaimana nih pembelajaran Bu Nurul itu bisa diceritakan secara singkat, diulas secara singkat, mana yang menjadi bagian mana yang menurut Ibu Nurul itu sudah baik, atau bagian mana yang menurut Bu Nurul masih perlu ditingkatkan, diceritakan secara sekilas saja. Ini nyambung ke yang tadi Pak ya, pertanyaannya. Untuk yang sudah baik itu yang di diferensiasi konten itu Pak, yang anak-anak itu melihat tayangan video. Itu anak-anak antusias, ibaratnya ya senang ya lihat, nggak setiap hari lihat gurunya yang ngomong, ternyata ini ada pembelajaran yang lain misalnya. Walaupun pembelajaran lewat video itu tidak hanya kali ini, mungkin kemarin-kemarin anak-anak juga sudah sering lihat video. Itu yang pertama. Terus kalau yang selanjutnya itu yang diferensiasi produk, itu anak-anak juga antusias mengerjakan. Terbukti waktu misalnya deadline-nya besok, anak-anak besok itu langsung mengumpulkan semua tugas yang saya berikan. Terus yang ini yang menjadi PR ibaratnya itu masih ibaratnya kelemahan lah, yang perlu saya perbaiki di diferensiasi proses. Dalam hal ini itu ketika anak-anak itu melakukan diskusi dan tanya jawab. Pada saat itu anak-anak itu misalnya ketika saya tanya jawab, anak-anak juga ada yang menjawab, cuman jawabannya pelan. Jadi kan ibaratnya itu mereka itu masih belum berani speak up kayak gitu. Padahal mereka juga tahu ibarat jawabannya itu. Terus selanjutnya itu ketika diskusi itu mungkin ada anak yang mungkin cenderung pasif ya. Mungkin kalau anak-anak yang aktif, dasarnya aktif dari dulu dari sananya, mereka akan ya biasa kayak ngobrol biasa. Tapi kalau misalnya anak-anak yang misalnya kayak demam panggung dan sebagainya, ketika diajak diskusi kan kadang itu misalnya mau mengutarakan pendapatnya itu agak malu-malu dan sebagainya. Itu yang perlu saya ibaratnya keaktifan di kelasnya itu yang perlu saya tingkatkan lagi. Oh gitu. Jadi untuk diferensiasi, mulai dari diferensiasi kontennya itu sudah menjadi kelebihan dari Bu Nurul tadi ya. Diferensiasi kontennya, diferensiasi prosesnya, juga diferensiasi produknya juga. Untuk kekurangannya mungkin masih kurang di diferensiasi prosesnya. Ada beberapa siswa yang kurang aktif tadi, ada juga beberapa siswa yang kurang pede seperti itu. Ya itu mungkin nanti bisa ditingkatkan untuk kedepannya Bu Nurul. Nah, menyambung dari jawaban Bu Nurul yang tadi, untuk kedepannya nih, tadi kan Bu Nurul menyebutkan bahwa harus ada yang ditingkatkan. Nah, untuk kedepannya, pembelajaran kedepannya ini bagaimana cara Bu Nurul mau meningkatkan pembelajaran sehingga kelemahan yang kemarin pembelajaran itu nanti bisa ditingkatkan? Menurut saya yang pertama untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama itu
saya itu ibaratnya upgrade diri, meningkatkan kemampuan diri saya dengan cara mungkin saya melihat membaca, pertanyaan mungkin membaca. Oh, misalnya kalau materi seperti ini nanti strategi dan metode yang cocok untuk mengajari kelas saya itu seperti apa, itu yang pertama. Terus saya juga bisa melihat pembelajaran baik di YouTube atau teman sejawat. Soalnya saya juga senang misalnya ibaratnya di kelas 4 atau di kelas 3 atau di kelas 2 ketika saya mendengarkan teman sejawat saya ngajar itu paling enggak itu oh teman saya ngajarnya gini, terus reaksi anak-anak gini. Nanti kalau misalnya plus minusnya kan kita bisa ambil gitu, nanti plusnya kita ambil terus kita terapkan di kelas. Selain itu kan lihat YouTube dan sebagainya. Itu yang pengembangan diri yang pertama. Terus yang kedua itu saya bisa ibaratnya itu memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah. Misalnya sebagai contoh sebelum pembelajaran yang ini siklus akhir kemarin kan anak-anak itu ini membuat percobaan tentang air permukaan sama air tanah. Nah itu kan ada percobaan. Nah bahan-bahannya saya suruh ambil di lingkungan sekolah. Misalnya kemarin kan bahan-bahannya di buku itu kan ada batu bata. Nah anak saya suruh ngambil di depan kelas, kan ada batu bata, terus ada batu yang kecil-kecil itu kan sama baskom mungkin kan masih ada di lingkungan kita ya. Nah itu terus dibuat percobaan. Nah itu kan salah satu memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin ada kartu tugas dan sebagainya yang bisa kita buat. Misalnya waktu pembelajaran matematika biar kita tidak monoton, hanya misalnya kalau matematika kan kadang membosankan. Nah kita buat misalnya kardus itu kita gunting-gunting, kita misalnya ngeprint gambar, terus kita bentuk kardus itu sesuai gambar itu. Misalnya ada pembelajaran misalnya 5 ditambah 5 atau 5 dikurangi 3, biar misalnya mereka tidak 5 dikurangi 3 pakai tangan atau cara yang manual. Nah dengan cara diberi gambar seperti itu anak-anak kan bisa maju ke depan satu-satu, terus anak-anak itu mempresentasikan, ibaratnya itu mengaplikasikan, oh kalau ditambah itu majunya ke sini, kalau dikurang itu mundur. Nah seperti itu, nah kayak gitu. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga itu menggunakan metode, strategi dan metode mengajar. Karena menurut saya setiap pembelajaran itu beda metode dan strategi. Kita juga setiap guru juga punya metode dan strategi beda. Ibaratnya kalau misalnya pembelajaran KAD metodenya gini, akan saya terapkan di kelas saya, itu nanti kadang hasilnya beda. Soalnya beda karakter anak dan beda saya yang nanti menjalankan, ibaratnya seperti itu. Dan masih banyak lagi Luar biasa sekali benar ini. Satu pertanyaan 1000 jawaban, luar biasa sekali. Oke, benar, jawaban yang luar biasa, bagus sekali. Kalau bisa saya simpulkan jawabannya tadi, yang pertama untuk meningkatkan pembelajaran ke depan, yang pertama itu Bu Nurul akan mengupgrade diri. Jadi akan mengupgrade diri tentang kalau pembelajaran materinya ini harus menggunakan model pembelajaran seperti ini, harus menggunakan media seperti ini, seperti itu, benar ya. Untuk kemudian Bu Nurul juga kedepannya akan mencari sumber-sumber referensi yang bagus, yang banyak. Sumber referensi itu bisa dari rekan sejawat dan bisa dari konten-konten YouTube maupun dari internet lainnya. Kemudian juga Bu Nurul akan memaksimalkan fasilitas sekolah atau aset-aset yang ada di lingkungan sekolah. Nah ini saya belum sosialisasi aset, tapi Bu Nurul sudah paham tentang aset itu Pak. Luar biasa sekali. Yang selanjutnya Bu Nurul juga akan berusaha membuat media interaktif gitu ya. Jadi siswa supaya tertarik sama pembelajaran. Luar biasa sekali Bu Nurul. Nah Bu Nurul, untuk mempersiapkan itu semua itu kan tidak bisa cepat, tidak bisa langsung saja gitu ya Bu Nurul ya. Pasti butuh waktu, pasti butuh bantuan teman juga. Nah kira-kira nih siapa nih yang bisa membantu Bu Nurul dalam mempersiapkan semua pembelajaran yang akan Bu Nurul lakukan tersebut? Yang pertama itu tidak lepas dari pertama kepala sekolah Pak. Kepala sekolah ibaratnya itu orang tua kita, lebih senior dari kita. Jadi kan ibaratnya Kak Bubur itu pengalaman mengajarnya itu lebih dari saya. Ibaratnya kalau misalnya saya punya kendala dan sebagainya, itu pertama itu ke kepala sekolah. Soalnya mungkin pengalamannya lebih banyak itu di kepala sekolah. Jadi kan dia pernah mengajar, oh kelas ini nanti kalau siswanya begini, ini ditangani seperti ini. Paling nggak pengalaman sudah makan asam garam banyak lah kayak
Itu. Terus yang kedua, itu saya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Dengan teman-teman sejawat ini ibaratnya guru-guru di sini. Selain itu saya juga nanti ini yang terpenting Pak, ini berkolaborasi dengan CGP. Ibaratnya CGP ini pengalamannya sudah banyak dan perlu ditularkan ke saya dan teman-teman yang lain yang masih belum memiliki pengalaman seperti CGP, seperti itu Pak. Terima kasih Bu Nurul. Yang ketiga ini Pak, CGP bisa membantu, insya Allah Bu Nurul. Kami dari CGP dan insya Allah nanti kemudian CGP insya Allah siap sedia dalam membantu Bu Nurul untuk mencapai sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu Bu Nurul. Nah, terkait rencana aksi pengembangan diri Bu Nurul ke depan ini kira-kira kapan akan dilaksanakannya Bu Nurul? Sesegera mungkin. Segera mungkin pembelajaran ke depan ini ya? Iya, cuman kan pembelajaran minggu depan itu sudah ulangan, jadi mungkin setelah ulangan itu Pak, ibaratnya itu setelah anak-anak kenaikan kelas, karena kan sekarang sudah mau ujian. Oke, Bu Nurul. Jadi itu tadi cukupan dari saya. Kalau boleh saya memberikan hasil analisis atau membacakan hasil analisis dari observasi saya kepada Bu Nurul. Kemarin saya waktu observasi itu meninggalkan sedikit catatan manis Bu Nurul. Jadi kalau boleh saya diperkenankan saya bacakan Bu Nurul gitu. Monggo Pak. Jadi untuk pembelajarannya alhamdulillah kemarin lancar dari awal hingga akhir tanpa terkendala apapun. Saya juga melihat bahwa keaktifan siswa di situ juga antusias, tapi kurang maksimal dalam antusiasnya seperti itu. Untuk budaya positif di situ Bu Nurul sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengajak menyanyi bersama lagu Indonesia Raya juga itu termasuk budaya positif. Bu Nurul juga kemarin juga mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Juga waktu murid-murid agak sedikit kurang kondusif, Bu Nurul langsung berinisiatif melakukan tepuk diam, semua langsung diam. Nah itu semua merupakan budaya positif Bu Nurul dalam suatu pembelajaran. Untuk PSE pembelajaran sosial emosionalnya kemarin Bu Nurul sudah melakukan teknik stop. Jadi kemarin Bu Nurul sudah mempraktekkan mindfulness yang sudah saya beri masukan mindfulness di situ. Jadi siswa sebelum pembelajaran inti itu diajak mendengarkan sebuah musik relaksasi. Jadi itu juga Bu Nurul di tengah-tengah pembelajaran juga melakukan teknik stop, yaitu menggunakan tepuk break nggih. Kalau betul salah nih. Tepuk break nggih. Wah, tepuk break itu luar biasa. Kemudian selanjutnya untuk proses diferensiasinya juga Bu Nurul untuk kontennya Bu Nurul sudah menyediakan video, menampilkan sebuah video pembelajaran, kemudian ada buku-buku bacaan siswa di situ, juga poster juga banyak sekali di situ. Kemudian untuk proses diferensiasi prosesnya Bu Nurul kemarin juga membagi menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok berdasarkan pengetahuan awal siswa. Kalau nggak salah Bu Nurul. Untuk diferensi produknya Bu Nurul kemarin memberikan sebuah tugas, bervariasi tugasnya. Untuk siswa yang suka ngevlog membuat video bisa menjelaskan siklus air melalui video. Untuk siswa yang suka gambar Bu Nurul kasih tugas untuk menggambar. Untuk siswa yang suka narasi Bu Nurul menyuruh siswa untuk memilih dari pusat 3 dari tugas itu. Alhamdulillah hari ini tugasnya sudah dikumpulkan semuanya gitu. Kemudian catatan saya selanjutnya itu untuk percaya diri siswa itu kemarin memang sudah ada yang sudah percaya diri, ada yang sudah maju untuk mempresentasikan hasil, ada yang masih malu-malu kucing juga, ada yang sudah mau bertanya, ada yang mau ngangkat tangan itu nggak jadi gitu, masih malu nggak apa-apa, itu nanti untuk bisa ditingkatkan ke depannya dulu. Seperti itu catatan dari saya. Terima kasih Bu Nurul. Untuk kedepannya mari kita sama-sama meningkatkan pembelajaran guna untuk semuanya itu muaranya pada peserta didik kita. Jadi semua yang kita lakukan itu muaranya pada peserta didik kita. Seperti itu Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya dan terima kasih atas rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan sampai pasca observasi ini Bu Nurul. Mungkin kalau Bu Nurul ada kegiatan lain, monggo untuk melanjutkan kegiatan lainnya dipersilakan.